Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini ada hari kedua kami ada di Sawai. Kemarin tadi malam tidur cukup nyenyak. Ini suasananya seperti ini ya di Sawai. Hari terbit. Kemudian apa namanya? Lautnya, oh ini sekarang baru kelihatan jernih ya. Oh, kita bisa berenang ini di sini. Wah, indah. Itu. Ini lautnya rasa danau ini. Hati-hati di jalan ya. Udah pada kenyang. Setelah sarapan, hari ini kami akan melakukan hop on hop off di kawasan Sawai atau Pantai Ora ini ke beberapa titik. Kita lihat aja nanti apakah akan snorkeling atau tidak. Sudah siap ya? Sudah. Ya. Oke. Nanti makan siang kita direncanakan akan di satu pulau. Sementara Debia tidak ikut karena sakit. Ya, ditinggal aja di resort ini. Mudah-mudahan dia sembuh lah sampai nanti sore atau siang. Sebentar mau dicoba dulu ya. Oh, silakan. Kenapa? Mau dicoba speed dulu. Gimana? Oke. Oke, Bang. Ngerti? Iya, destinasi pertama kita adalah Karamba Cinta. Ini mungkin ya Karamba Cintanya. Ini kemarin sempat rusak ya, Bang? Ya. Karena badai. Ya. Dulu ada apa aja di sini? Di ikan aja. Oh, Ikan ya. Biarannya. mana Karamba Cintanya? Ya. Lokasinya mana? Ini. Ya. Ya, ini Karamba Cinta ini dulu ada bangunan ya. Dulu ada bangunan cuma kemarin kena badai jadi rusak ya. Badai sama topannya, badainya. Ya. Kita coba lihat dulu ya. Cuma di sini juga apa karang-karang yang ada di sini untuk bisa snorkeling bagus. Kita lihat ya. Oh, ini karangnya. Wow. Ini seperti ghost
lusung kali ya, yang pasir timbul, kemudian dibangun karamba di sini. Pemandangan di sini emang menakjubkan, nanti kita lihat di sana. Makasih. Wah, ini ikannya, ya Allah, ikannya banyak banget. Wah, makanya kenapa disebut karamba Cina, karena ini tempat ikan dalam bentuknya seperti apa ini Bu? Heart. Ini ikan apa ini Bang? Ikan bobara. Oh, ikan bobara. Kemarin di bandar bobara kecil warna kayak warna merah gitu. Iya, ini beda ya, hitam. Ini kemarin gambarnya kena apa namanya? Topan. Jadi infrastruktur di tempat ini sempat rusak seperti ini misalnya ini. Kemungkinan besar rusak kemarin. Ini sebenarnya toilet ya. Nah, kita bisa melihat, oh iya ini love. Kuat kok Bu? Kuat. Kawasan ini apa namanya, karang lumayan muncul ya tempatnya. Iya, pemandangan di sini lihat, itu tebing menjulang di belakang kita. Di sana adalah Kampung Sawai, di sana adalah Pantai Ora, dan subhanallah, indah sekali kalau dari sini. Oh, mohon maaf. Perkenalkan Pak, nama saya Pak. Saya Dodi, Bapak? Taha. Pak Taha. Bahmid. Pak Taha Bahmid. Waduh, ini gimana Pak tadi Pak ceritanya Pak, ekosistem itu gimana? Iya, jadi Ibu nanya apa satu jenis ikan, saya bilang tidak, ini ada campur semua. Jadi saya bikin memang keseimbangan alam, tiruan alam. Jadi yang di atas ini ikan-ikan pelagis, ikan-ikan yang melayang itu. Betul. Kalau kita kasih makan, dia sudah kenyang, makanannya turun. Betul. Itu ada ikan-ikan dasar. Oh. Yang warna-warni itu. Iya. Ikan Kayak ikan dasar. karang gitu apa ya? Nah, kalau Iya. makanannya itu jatuh di sela-sela batu, itu ada lobster. Oh. Udang-udang lobster yang makan itu Baik. makanan-makanan yang jatuh di sela batu. Nah, dan sisa dari semua makanan itu dan kotoran-kotoran itu ada teripang di dasar yang nanti mengolah itu, Wah. sehingga dia tetap bersih, terbentuk ekosistem keseimbangan alam gitu. Karena Baik. kalau satu jenis saja yang kita pelihara Iya. secara intensif perikanan orientasi profit, berarti nanti mirip kayak tambak gitu kan. Setuju. Airnya butek, jadi ada rantai makanan yang terputus, ada keseimbangan alam ekosistem yang terganggu, Betul. tidak seimbang. Nah, jadi pasti kotor, pasti tidak nyaman untuk di ini kan. Betul. Jadi ini memang saya bikin bukan hanya dari sisi perikanan profit, tapi dari sisi ekologi, dari sisi kenyamanan, dan karena ini saya bikin rumah. Bapak tinggal di sini? Iya, ini rencana bikin rumah, target saya 5 tahun, ini sekarang sudah 2 tahun 8 bulan. Jadi progresnya ini sekitar 50-60% dari imajinasi. Nah, jadi ini halamannya, halaman rumah. Nah, halaman rumah. Jadi nanti di situ ada pantai mini dengan pohon-pohon kelapa, pasir putih. Nah, bakau yang saya lagi pembibitan itu untuk keliling ini. Rumah nanti di sini, di pojokan itu yang tadi Bapak naik. Iya. Nah,
jadi di situ ada kamar mandi, dapur, tengahnya kosong untuk garasi speedboat gitu. Terasnya di atas. Lalu saya kasih pilar-pilar biar view-nya tetap 360, gak ada dinding, kubah di atas untuk penutup. Jadi kalau kita tinggal di sini di teras, kita lihat di sini saat matahari terbenam, matahari memecah ini secara sempurna dari sisi astronominya. Tapi matahari itu mengalami deviasi ke kanan ke kiri kan, dalam setahun itu sekitar Karena rotasi sekian bumi ya. rotasi bumi tadi. Nah, tapi pada tanggal tertentu, saya coba pastikan itu pada tanggal hari perkawinan saya. Waduh, romantis banget sih. Allah. Lalu nanti di sini nanti ada batu saya susun di situ. Kalau ini sudah jadi, batu itu nanti ada terus ke sana, dan batu di tengah sana juga terus ke sana. Dari kayu itu ke sana sampai di kayu yang sana, dan tembus lagi membentuk anak panah 3 dimensi gitu. Dan itu sebagai dermaga. Iya. Rumah ini bongkar. Kita sudah tinggal di sana, ikan sudah pada besar, udang sudah pada besar. Kita turun, ikan dan udang menghampirimu gitu. Waduh. Jadi Ikan dan kayak lagu Kus-Kus. ya. Jadi orientasi orang kadang misalnya melihat ini sebagai keramba ikan. Kalau keramba ikan berarti cukup kita tancap kayu saja. Lalu kita kasih jaring, selesai. Nah, dan kalau keramba ikan yang dipelihara berarti ikan dong. Kalau keramba lobster yang dipelihara lobster. Ya. Nah, ini saya mencoba buat ini kan keramba cinta. Iya. Berarti cinta yang dipelihara. Betul. Karena dikhawatirkan akan punah. Cinta sekarang mengalami degradasi. Kalau yang dulu cenderung rasa, sekarang sudah orientasi jadi rasio dan transaksi. Jadi ini sarjana perikanan, kaum sastrawan, terus arsitek. ahli Memang ekonomi. saya sengaja semua ilmu dimasukkan semaksimal mungkin. Jadi mencoba melampaui titik optimum kekuatan pikiran saya yang sederhana. Jadi kalau misalnya orang perikanan yang bikin, pasti dia cenderung berpikir dari sisi perikanan Saja. orientasi profit tadi, budidaya. Dia akan bikin mungkin hanya tiang-tiang dan Kayu jaring. aja, iya jaring. Kalau orang ilmu sipil yang dipikirkan, dia akan bikin mungkin mirip jadi talut pantai nanti. Kalau arsitek yang dipikirkan, dia pasti akan berpikir sentuhan desain apa begitu, bagaimana estetikanya, keindahannya. Kebetulan saya suka dunia itu juga. Pekerjaan saya memang pekerja bangunan, yang suka dengan desain-desain. Lalu saya terpengaruh dengan arsitek dari Reus Spanyol, Antoni Gaudi. Jadi yang bagaimana menghilangkan dimensi dari sebuah bangunan. Karena kebanyakan bangunan orang terjebak dengan ukuran panjang, lebar, tinggi, 3 dimensi. Tapi kalau Antoni Gaudi ini suka menghilangkan itu, membuat bangunan ini menjadi lebih liar, lebih imajinatif begitu. Jadi saya pikir Itu yang bikin Sagrada itu. Sagrada Familia, betul. Gaudi Park. Nah, di era modern ini dulu dia dianggap sebagai arsitek gila. Iya, Sagrada itu nggak selesai-selesai kan bertahun-tahun. Tapi yang arsitek yang dianggap gila ini, setelah dia meninggal kurang lebih 100 tahun kemudian, semua karya-karya dia itu malah menjadi warisan dunia, dilindungi oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia gitu kan. Visioner ya Pak ya? Ya. Betul. Jadi saya pikir dari sisi filosofi tadi bahwa cinta ini memang luas, abstrak. Makanya saya bikin bentuknya ini bentuk hati. Iya. Bentuk hati ini sulit untuk kita menentukan berapa luasnya. Kalau segi 4 Ketahuan. Jadi luar biasa deh Bapak deh. dari sisi bentuk berarti cinta ini sulit ditentukan berapa luasnya. Iya. Hanya bisa dirasakan gitu kan. Iya. Jadi filosofi dari Gaudi itu yang diambil. Yang dimensionless itu ya. Waduh. Sedangkan
kenapa saya pelihara kearifan lokal di sini kan keramba. Iya. Saya bikin keramba cinta yang tadi saya mencoba untuk membudidayakan cinta yang mulai mengalami degradasi tadi. Karena pikir kehancuran yang paling besar bukanlah manusia mati, tetapi ketika manusia kehilangan cinta. Sama aja sama mati ya Pak ya. Ya, kalau kematian tragedi yang paling besar, misalnya kematian yang kejam dari senjata, misalnya bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, itu sekitar 180 ribuan yang meninggal. Iya. Kalau tsunami, bencana alam terbesar di era modern ini termasuk tsunami Aceh, itu sekitar 220 ribuan. Itu luar biasa besarnya. Tapi semua itu tidak ada arti apa-apa dengan kehilangan cintanya seorang Kaisar Nero misalnya, yang menyebabkan dibakarnya kota Roma, sebuah peradaban besar musnah. Ngomong-ngomong Pak, saya perhatikan ya konturnya ini kan ke tengah agak dalam ya Pak ya. Ya. Berarti Bapak memang melakukan modifikasi di area sini ya untuk kedalaman atau bagaimana? Tidak, ini kontur daripada laut Aslinya? ini kan tidak rata. Oke. Jadi naik turun. Lalu ini ada kayak cekungan Iya. lubang Iya. di sini. Saya langsung ditutup. Oh. Saya pikir mulanya itu untuk pelihara tadi. Lalu kalau daripada saya bikin bulat atau persegi, ya mendingan saya berkreasi bikin gitu. persegi. Lalu batu ini kan kalau kita lihat secara sederhana, mungkin ini batu yang ada di laut diambil di sini, berarti kan merusak. Tapi ini batu, ini nelayan. Kasihan tapi panas. Yuk panas ya kita. Salam mau Bapak? Sudah salam belum? Ini angkat ke sini, Pak. Dekat banget Pak. Dikit lagi. Saya kelahiran Maluku sini, bapak Maluku, ibu Jawa Manado. Oh. Iya iya. Dan Nusantara ya Pak. Dan masih banyak campuran. Iya. Jadi ada Malukunya, ada Makassar, ada Manado di Jawa. Ada Eropanya juga Pak. Iya, kalau ke atas di runut. Iya. Kalau Bapak saya lihat dari mukanya kan itu. Asing. Iya. Jadi kalau dari bapak ada lari ke Timur Tengah, Oh. dari ibu yang lari ke Eropa. Eropa. Saya coba memilah harta dan rezeki. Saya coba memilah antara kesejahteraan dan kebahagiaan. Sebab ini mulai agak rancu nih. Betul. Kecampur ya Pak. Ya, Kecampur aduk. jadi kalau kesejahteraan itu di cover oleh harta, kebahagiaan di cover oleh rezeki. Sekarang kalau harta adalah apa yang kita miliki, Betul. itu ukuran kesejahteraan dari sisi itu biasanya. Kalangan menengah ke atas, kalangan menengah, kalangan bawah. Rizki, kebahagiaan itu ditopang oleh rizki. Kalau harta tadi, kita dengan kekuatan pikiran untuk bisa mendapatkan. Tapi kalau rizki, ini sudah urusan langit. Ke dalam banget. Sampai dengan yang melata sekalipun telah dijamin. Dan rizki tidak tertukar. Kita tidak tahu rizki kita di mana, tapi Ya. rizki tahu kita ada di mana. Betul. Dia yang akan mencari kita ya Pak ya. Jadi saya di sini tidak ada apa-apa, tapi apa-apa ada gitu. Jadi rizki, jika kebutuhan terpenuhi, orang sudah pantas untuk bahagia. Dan kebutuhan ini ditopang oleh rizki, dan rizki sudah dijamin. Jadi kalau rizki itu tidak terpenuhi lalu kita tidak bahagia, itu kan hanya cobaan. Sorry. Keren. Ulang. Jika Rizki rizki sudah gimana? terpenuhi, tapi kita masih tetap bahagia. Tidak bahagia. juga. Nah, itu ada masalah Ada berarti. masalah. Kan sudah dijamin dan tidak tertukar. Betul. Lalu kita kan percaya, yakin. Jadi harta untuk kesejahteraan ini hanya ikhtiar kita, dan memang kita dihukum itu untuk menambah bekal kita di dunia akhirat segala macam. Bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain segala macam. Tapi prinsipnya jangan mengorbankan kebahagiaan kita untuk kesejahteraan kita. Oke. Kan malah kebalik. Yes. Orang
mengejar kesejahteraan dengan mengorbankan kebahagiaan, padahal kesejahteraan ini kan tidak perlu dikorbankan begitu. Paham. Tidak perlu mengorbankan kebahagiaan. Keren banget. Wah, ini keren banget. Filosofi dari Bapak Toha ya, Pak ya? Jadi bagaimana ya? Orang kesejahteraan ini bukan jaminan untuk orang bahagia, tapi orang juga sulit bahagia kalau tidak sejahtera. Betul. Dia berkaitan ya, Pak ya? Jadi kalau sejahtera biasa itu keinginan, masalah keinginan. Kalau bahagia ini masalah kebutuhan. Jika kebutuhan terpenuhi, berarti saatnya kita bahagia. Kalau keinginan tidak terhingga, tidak terukur. Kalau tidak ada batas, kebutuhan ya, Pak ya? ada ukurannya. Makan satu piring ya. Sekarang kita ada di Pantai Ora. Ini kemarin kita sempat kunjungi tapi tidak turun. Nah, ini ada resort terkenal di sini yang untuk kelas premium. Biru. Ini yang hancur kemarin ya? Iya. Kemarin waktu pas gempa kemarin, Gempa. angin, ombak. Jadi tiga rumah yang nginep, yang bagian laut, tiganya roboh. Jembatan-jembatannya juga hancur. Nah, itu sama restorannya juga yang hancur. Ya ampun. Berapa hari itu anginnya dan badainya itu sendiri? Itu satu malam, satu hari. Satu hari. Satu hari. Sebenarnya ombak atau badai seperti kemarin sering terjadi di kawasan ini atau gimana? Baru pernah terjadi kemarin. Sekali aja. Baru pertama kali. Sampai bangunannya roboh. Kalau yang banyak yang rusak. Ombak juga berpengaruh ya? Oh, ini kondisi koral. Dimatiin aja coba mesinnya. Oh, ini kondisi koral di Pantai Ora ya, yang dikunjungi. Ini memang hebat ya, kita nggak jauh dari pantai sudah dapatin koral yang bagus ini. Cuma kemarin karena apa namanya kena badai, karangnya katanya rusak sebagian. Oh, kesini terus langsung dalam ya, Kak ya? Iya. Mana ini dalam ya? Kesana dalam langsung. Oh iya. Woi, miring, woi. Apaan? Miring nih. Enggak apa-apa. Oh itu ikannya. Cuman nggak banyak seperti di rumah Pak Ali ikannya. Kan udah siang. Iya emang bagus ya koralnya ya. Di sini. Ada juga di depan sana. Ini apa bangunan restoran ya? Bukan, ini bangun tempat buat foto-foto. Oh foto-foto. Ini yang di sebelah yang hancur. Oh ini. Bangunannya hilang karena badai kemarin. Oh ini yang. Oh iya ya. Putih gini ya? Iya. Hancur semua koral-koralnya. Iya jadi hancur. Ya, badai itu menghancurkan itu ya. Ini bangunannya ini yang masih tersisa. Oh tuh liatin tuh. Apa namanya? Pintunya rusak. Ya. Nah malah yang ini yang paling kanan bisa terlihat dia miring dan udah nggak ada isinya tuh. Sementara yang dua lagi di sini sudah hancur. Nggak ada yang tersisa sama sekali karena ombak.
biasanya disukai oleh para turis lokal. Kalau turis mancanegara biasanya larinya ke Sawai karena ingin melihat taman nasional Manusela. Tapi indah sih sebenarnya di Ora ini, kita bisa dapat masih pasir putih ya. Terus langsung tubing curam ke atas ini. Biasanya kita kalau snorkelnya di sini. Oh, snorkelingnya di sini gitu karena memang Ora private ya, nggak boleh. Oh, kita snorkelingnya di sini. Mau snorkeling deh, Bang? Saran? Apa ikut-ikut aja? Nah, ini salah satu tempat snorkeling bagi turis yang bukan dari penghuni Ora ya, di sini nih. Nah, yuk, kita sekarang udah di air Belanda. Ini salah satu kawasan wisata juga di Ora. Sini itu ada air sungai ya, air Iya, tawar. air tawar. Ah, ini resortnya memang bagus ya bangunannya tuh. Nah, kabarnya ini adalah pantai air Belanda yang dipakai menjadi pangkalan militernya Belanda. Kecil, tapi memang Belanda di sini punya kantor atau pertahanan militer. Dan keunikannya adalah selain pantai, tebing yang tinggi juga ada sungai. Nah, sungai ini digunakan untuk mereka mandi karena sungainya adalah air tawar. Ini sungainya nih, kenceng juga airnya ternyata dan bersih. Ih, ampun ya Allah, dingin banget. Ya, tadi ngerasain air dari apa namanya laut yang hangat, tapi setelah kita masuk ke sungai ini dingin banget kayak es. Cobain airnya. Ini agak payau airnya. Iya. Itu dari mana ini? Kita coba lihat ke ujungnya. Sungai kecil ini menjadi tempat tambatan kapal-kapal nih. Iya, agak payau. Tapi sebagian besar air tawar ini. Ini salah satu kelebihan di kita Pantai Ora ya, ada sungai bersih, dingin, dan bisa digunakan untuk berbilas setelah kita main mandi di kawasan pantai. Ini emang sejak dulu dingin dari Iya, kecil. iya. Sejak dulu dari zaman teteh nenek moyang kita juga sudah dingin. Sudah dingin. Iya. Itu memang keluar dari apa kawasan tebing ini, Bu ya? Iya. Ini kan tebing batu nih Pak ini. Heeh. Nah, airnya keluar dari situ, mata airnya banyak. Kalau air Belanda mata airnya banyak, titik-titiknya banyak. Bukan satu ya Pak. Jadi mata airnya banyak. Ada yang pokoknya seputaran tebing-tebing ini mata airnya. Tapi dirasa agak sedikit air payau ya? Ayah, kayaknya payau. Kalau air surut sekali ya bisa tawar. Tapi kita ambil air juga dari mata airnya. Ada mata air yang payau, ada yang tawar. Yang kita ngambil untuk keperluan sini nih yang tawar. Gitu. Jadi air buat di Penginapan sini yang dari tawar. situ yang tawar. Iya. Dan debit airnya tinggi ya Bu ya? Jadi maksud saya rasa kenceng gitu ya Iya, airnya. Aduh, indah banget. Mau musim hujan, musim kemarau ada terus ya Bu ya? Ada, mau musim hujan, musim kemarau panjang juga tetap ada terus. Ada terus ya.
Ada mata air juga di situ di air laut. Air laut ada mata air. Ada tuh. Itu sana Pak, yang ke sana situ ada itu. Oh, di Ada bawah mata batu air itu. yang keluar Oh, iya? dari itu. Dari bawah tanah itu kelihatannya dari bawah tanah. Di mana Ibu? Itu ke sana nanti mana yang itu antar ke sana itu ada di situ. Oh, nanti sih kita ke sana. Ah, sayang, kita nggak nemu. Harus ada guide yang nganterin. Oh, ini. Ah, ini. Airnya ketemu sekarang. Oh, pantesan airnya dingin. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Pantesan airnya dingin di arah sini tadi. Ini keistimewaan ya. Ini dari air laut dari sana. Ternyata ada mata air yang keluar dari pantai nih. Nih. Rasanya emang agak sedikit berbeda dengan air. Ini adalah mata air. Wow. Ini lihat nih, gelubuk tuh. Nih. Kita bisa bedain ya. Air dari pantai, dari ini, dari laut. Ini hangat. Jadi kalau kita di sini dapetin air yang dingin. Iya, sebenarnya. Ini sama dengan air yang kita rasakan di sungai air Belanda di sebelah kiri tadi. Wah, dingin. Subhanallah, ya Allah. Di dalam ya. Tangan apa masuk, Bu? Ini kita beruntung ya, lagi apa namanya, liburan atau datang ke tempat ini ketika bukan di hari libur dan juga masih posisi pandemi. Kenapa? Karena menurut Bang Satria, ketika kondisi sebelum pandemi, ini pantai dari ujung sana, Kakatua itu sampai dengan pantai yang tadi kita lihat ada mata air itu, diisi atau dipenuhi oleh para turis. Jadi kita kalau datang terlambat sudah nggak dapat kebagian tempat. Air Belanda, kami walaupun sebelum masih ingin lama-lama di sini, cuman kita berpindah lagi ke tempat lain ya. Nanti Bang Satria akan menunjukkan, katanya ada mata air yang lebih besar di pinggir tebing dan nyatu dengan air laut. Gua laut. Mana gua lautnya? Ini di dekat tebing ya. Oh, tebingnya. Oh, ini guanya, Bang. Iya, Bisa masuk ke dalam? bisa. Terus? Tapi harus nyelam. Terus nanti ke situ ada apa? Di mana? Di dalamnya ada apa? Di dalam. Jadi ini kan tempat foto-foto nih. Hah? Di dalam gua, dalam luas tuh. Hah? Jadi kalau mau foto-fotonya dari atas ini. Jadi pemandangan foto dari sini tuh bagus. Oh. Kalau ini namanya gua Batu Gurita namanya. Kenapa tuh gurita? Jadi dulu tuh ada sejarahnya, ini penjaganya tuh gurita. Oh. Nah, ada satu gurita yang di
terkutuk jadi batu. Oh. Jadi itu batunya. Oh, itu kayak gurita. Airnya jaga menetes-menetes. Oh. Airnya itu abadi Om. Nah, kalau mau dibilang abadi lah, menetes terus-terus nggak habis. Nah, itu kan sisa air dari gurita itu. Nah, Ini dinamakan batu gurita karena gurita yang ini Om, ini udah jadi batu. iya. Yang ada air yang menetes-menetes. Iya, stalaktit itu ya. Apa namanya? Ini suara air yang naik karang ini lumayan. Ini ya. Bikin deg-degan juga. Tapi orang naik ke lubang itu cuma difoto gitu ya? Ya. Oh, Bang Ade makasih deh. Ini penjaganya tuh gurita. Iya. Jadi dinamakan batu gurita karena penjaga batu ini gurita. Iya. Kalau guritanya ini yang Iya. jadi batu. Iya. Ada airnya menetes-menetes. Ini ya gua laut ya. Cuman lumayan juga nih, kita terombang-ombang ambing nih di sini. Kalau mau masuk ke sini tuh harus tenang. Iya. Kalau kayak gini agak susah ya, bahaya ya. Iya. Tapi orang biasanya berenang di sini ya. Ya. Dalam juga ya. Waduh. Oke, kayaknya cukup ya Bu ya. Yuk kita jalan lagi Bang. Kemana sekarang? Kita kemana? Kita ke... nggak tahu nih, kemana lagi kita sekarang? Kita makan siang. Oh, kita makan siang dulu di rumahnya Pak Toha tadi. Tadi udah dibakarin ikan, ya kita makan dulu. Nanti abang kalau mau berenang di situ aja tuh, di Karambat Cintanya. Nggak ada fin nggak ada? Ini ada nih. Ini di sana ada. Ada ya. Berenangnya di dalam aja sama. Iya. Ini tempat masaknya Bapak nih ya, di sini Pak Toha. Aduh, subhanallah. Ini ngambil dari air hujan lagi ya Pak ya? Air dari hujan, energi dari matahari. Iya. Jadi Tapi insya Allah cukup Pak ya? air cukup karena saya nggak mandi, jarang sekali mandi air tawar. Oh. Makanya casingnya hancur. Cuma ya alhamdulillah penyakit kulit apa segala macam nggak ada. Iya. 2 tahun lebih ini masih lolos lah dengan ini aja, andalkan alam, kearifan alam. Oh, belum pernah sampai minta air ke sawah? Waktu badai kemarin sempat. Jadi ininya lepas, instalasi air hujan saya hancur. Nah, itu saya sempat beli air 2 galon. Itu aja sudah. Untuk itu. Selama 2,5 bulan tahun ini nggak pernah ya beli ini. Awalnya waktu awal masih sementara bangun, ya terpaksa semua harus disuplai dari darat dulu. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, makin hari saya makin bisa menyesuaikan diri dengan alam. Ya sudah, sampai sekarang ini deterjen sudah nggak ada sudah. Ya, nggak ada. Jadi Bapak mencuci pakaian pakai air hujan saja? Nelayan itu kadang-kadang saya lagi di situ, dia sudah angkat ini pakaian-pakaian kotor saya, dibawa lari. Begitu gitu. Jadi mereka datang ke sini, apalagi kalau mereka kebetulan datang sama istrinya apa begitu, langsung lihat apa yang kotor-kotor di sini diangkat, dibawa lari. Jadi pakaian saya jadinya bersih terus gitu. Subhanallah. Tidak saya tidak pakai laundry, tidak pakai juga cuci, tidak apa, yang mereka sendiri. Jadi saya mencoba itu interaksi sosial manusia secara kearifan lokal begitu, bahwa kita bukan kapitalis, uang bukan segalanya, kehidupan bisa berlangsung. Jangan terlalu terjebak dengan apa-apa. Sekarang kan sepertinya kayak money is king of the world. Katanya kalau nggak usah cerita kalau nggak ada uang, nggak bisa bikin apa-apa. Cash is the key. Iya, cash is the key. Kayak sekarang orang lupa HP itu nggak bisa, sudah pasti pulang, Pasti kembali lagi ya. pasti Tidak kembali bisa- ambil. Iya. Tidak bisa hidup tanpa HP. Sudah beli tiket pesawat sampai di bandara lupa HP, dia pulang, batal tiket. Kadang dia lebih berani batal tiket daripada Ketinggalan HP. ketinggalan HP. Katanya kerja di situ semua, padahal peradaban kehidupan berlangsung ribuan tahun sampai hari ini. Tanpa HP ini kan baru kemarin. Iya. Kok bisa sampai terjebak seperti itu gitu? Betul. Hah? Enggak?
Pak Toha yuk. Iya, iya, Sama-sama yuk. Ini sekarang kita makan siang di rumahnya Pak Toha ini, subhanallah. Ada ikan bakar, menunya. Ini masakannya dari Pak. Oh, ini apa ini? Nah, ini maka saya sengaja taruh saja apa yang saya makan. Yang saya bilang tadi natural. Kalau ini kan ketan hijau. Kalau ini pisang. Ini sagu. Jadi di sini sagu ini makanan lokal dulu kan. Di sini kan nggak ada sawah secara budaya. Nah, sagu ini kayak persis nasi. Ada daerah mungkin Nusa Tenggara jagung, ya? Boleh saya potong, Pak? Coba dipetik, dipatah dulu, lalu biasa itu dikasih kuah. Patah saja Bu, itu masih lembek ini sagu yang masih. Halo. Dari mana ini? Masih itu nelayan. Nelayan juga yang bawa. Bisa, Bu. Nanti itu tidak ada rasanya ya Bu ya. Natural, jadi biasa Dimakan kayak pakai nasi, sama dengan nasi sudah. Iya. Nggak ada rasanya, nol. Kalau rasa tapi sehat ini. Pak Taha, saya duluan makan ya Pak? Sudah ngambil aja ini. Ini langsung dikonsumsi. langsung dibentuk nanti di. Jadi jangan lagi dimasukin lagi ke laut karena ini akan menyakiti hewannya ya. Ya, saya karena sering kasih makan sambil menyelam, saya kasih makan kan di dalam air. Jadi saya sering lihat, waduh kalau ikan itu dipancing mulutnya buka bengkok kadang-kadang kan. Mau kabur itu. Yang itu ikan apa namanya? Ikan kue. Kawan itu, ini macam begini. Saya nggak ada cukup. Iya, bukan, jangan satu ekor supaya minimal 2 atau 3. Ya, itu kan. Nah, kasih pindah itu. Ya, taruh sudah. Kasih pindah penutup apa? Itu papan pindahkan. Nah, mana? Ini tadi. Langsung dibakar gitu. Bang Satria makan lah. Itu cara ngebakarnya kok ini seperti di asap gitu ya? Iya, pakai asap. Pakai asap ya? Oh, pantesan apa kulitnya? Iya, karena Pakai jeruk ya? Apa? Pakai jeruk ya? Ikan. Makannya. Tidak, enggak. Pakainya. Karena di sini kan ada colo-colo. Colo-colo. Kalau Manado kan dabu-dabu. Iya, colo. Yap. ini pasti dapat Kim. Boleh diving juga kan sih? Sangat. Boleh. Ini kolam renang, kolam ikan, laut, semua jadi satu, all in one. Sudah. Dapat Kim? Wah, udah dapat 3. Banyak juga. Ya, cukup. Kuatnya makan. Iya, mau makan dah. Kalau bisa makan 10 ya 10. Ini dia terakhir untuk itu memang. Dimakan. Ya. Iya deh. Hati ya, keinjek nih, Bang. Abang ulur dulu. Ya. Ini langsung dimasak ini. Oh. Oke, wangi mantap. Soalnya kadang-kadang Wah. Nah, marilah kita kasih makan di dalam. Tolong Bang itu. Oh ya. Keren sekali.
Banyak di situ ternyata. Ini yang paling banyak. Let's try and throw it. Waduh, Cepet banget. cepet dimakan. Itu dikejar. 5 ekor lempar hidup-hidup di situ supaya dia lari. Yang lain kejar. Iya, ada yang ngambang. Hidup lagi. Pura-pura mati. Oh, itu tuh. Yang lain datang semua. Waduh. Nah, ini tadi kalau mancing pakai ini. Langsung ini ya. Ya Allah. Waduh. Maaf Itu ya kok kan, maaf swimnya ya, under maaf ya tuh. Maaf ya. Wis. Ini kan ikan besar ya Pak? Kan lumayan besar dibandingkan tubuh mereka ya? Oh, bisa gini ditelan. Ada yang besar. Oh, yang ikan yang hitamnya baranangnya udah nggak ada nih. Ini bobara kan? Lagi. Sudah datang Bu Marah. Ada. Wah. Ah, Ini Bu, bawa aja di sini, Bu. Ngamuk. subhanallah. Lagi. Habis. Profesional jadi begini sudah. Jadi kalau tidak pelan-pelan sabar tetap. Ya kami nggak pernah tinggal di rumah nelayan di atas keramba. Jadi tidak ada resepsionis, tidak ada hal yang formal di sini. Berenang kan? Nyebur sini kan? Kamu nggak berenang? Iya, di dalam. Oh di dalam lah. Oh, dalam. Ambil kacamata lalu lihat. Wow, kita dikelilingi ribuan ikan. Ya. Mau jadi orang Maluku, cepat jadi orang Jawa. Nah, Kalau maghrib, lobster yang lain. Oh. lobster gigit nggak sih Pak? Enggak. Ini gigit nggak? Bobara. Ini enggak. Tidak ada ikan yang jahat. Maksudnya ikan-ikan Ya, predator. karnivor. Predator. Ya, konsep akuarium atau swimming poolnya Pak Toha memang unik ya. Kita di dalam ini bisa melihat bagaimana bisa jadi tempat berenang, konservasi, sekaligus juga edukasi. Dan tadi pengalaman saya snorkeling di dalam begitu mengesankan, di mana banyak sekali ikan-ikan hias dan karang yang sudah mulai tumbuh untuk istilahnya membesar. Dan ikan-ikan yang menarik adalah kita bisa berenang dengan school of fish dari Bobara, yang kalau kita coba itu tentu kalau di air laut kita harus ke tempat yang paling dalam, tapi di sini kita dengan kedalaman sekitar 14 meter. Di sini aman karena tidak ada ikan predator dan maupun istilahnya tidak ada arus yang akan membawa kita ke tempat yang jauh. Jadi insya Allah aman, dan ini merupakan konsep yang menarik ya. Recommended banget untuk kita kunjungi. Nah, di akhir kunjungan kami, sekarang kami dibawa ke mata air di pinggir pantai. Nah, itu mata airnya tuh. Ya Allah. Lihatin tuh. Oh.
Itu batunya tuh di sana tuh, air mata airnya tuh keluar. Dan rasanya itu si airnya dingin. Oh ya udah. Dingin sekali. Ini berbeda dengan apa namanya kondisi si Ambu udah turun tuh. Dibandingkan dengan air laut yang hangat dan rasanya ini sangat dingin sekali. Segar Bu, gimana rasanya? Dingin. Hah? Dingin guys. Datanglah ke Seram guys. Ya, ini kita ada di dengan saya ini dingin sekali di tahu apa? Lantai ora. Ini namanya apa ini? Ini air apa nama air itu? Toloko. Mintola. Oh, namanya air mintola. Mintola. Air mintola ya. Iya. Ini nih ya, air ini aman nggak kalau saya kesini? Aman ya. Itu memuncul di sini. Udah ya.